pertanyaan yang paling awal yang kita buat di sini, apakah banyaknya keributan yang menghilangkan harmoni ilahi dalam keluarga saya disebabkan karena kami suami istri bukan berjodoh? Pernah berpikir nggak Bapak Ibu yang kasih? Kan banyak yang ribut rumah tangga, betul nggak? Ada aja masalahnya saudara. Ada aja masalahnya. Nah saudara, atau adakah istilah teologi jodoh dalam kekristenan? Waktu baru menikah, waktu baru pesta, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pernikahan itu, saya mau sebutkan kepada saudara, itu bulan madu. Masih belum kelihatan, betul nggak? Betul saudara? Masih semuanya indah saudaraku yang kasih. Ketahuannya kapan Bapak Ibu yang kasih? Ya, nanti agak lama sedikit. Kayak saya sama Bu Tina ini 28 tahun Bapak Ibu yang kasih. Semakin mengenal dan semakin mengetahui. Ada satu buku saudaraku yang kasih dari seorang Dr. Alan Francis. Ini the best seller bukunya. Terlaris di dunia pernah saudara. Buku ini 100 halaman saudara. Bapak Ibu tahu orang beli buku ini karena gak ada contohnya mau kasih sama pasangannya masing-masing. Karena judul buku ini Everything Men Know ya kan, About Woman. Yang diketahui pria tentang wanita, betul nggak? Saudara tahu orang beli semua dikasih sama pasangannya masing-masing dan segala macam. Tahu saudara semua yang beli buku bestseller ini saudara, gitu dibuka bukunya Bapak Ibu yang kekasih, halaman pertama kosong, halaman kedua kosong, halaman ketiga kosong, halaman keempat kosong, halaman kelima kosong, halaman keenam kosong, sampai halaman ke 99 kosong saudara. Cuma halaman 100 ada saudara. Apa dikatakan buku itu? Pria sampai kapanpun tidak pernah akan memahami wanita. Ternyata saudara yang menuliskan ini bukan Dr. Alan Francis. Tapi saudara yang kasih seorang yang bernama Cindy Chessman. Perempuan yang menulis. Etimologi jodoh menurut KBBI. Orang yang cocok menjadi suami atau istri. Pasangan hidup yang imbangan, betul nggak? Makanya selalu orang akan mencari apa saudara? Yang cocok, betul nggak? Cocok apanya saudara yang kasih? Tingginya. Keadaan status sosialnya. Keadaan ekonominya dan segala macam, betul nggak? Padahal dalam kekristenan, saudara kita akan berbicara. Alkitab berbicara apa tentang jodoh? Perhatikan, ya ini saudara. Haleluya, ini dia. Ya, kedaulatan atau, sini pakai kata atau kehendak bebas kita atau yang sering kita sebut adalah free will. Saudaraku saya mau katakan, lihat baik, ya kan? Ya, kedaulatan Tuhan atau kehendak bebas kita, atau ini dibuang saudara, betul nggak? Ini harusnya kata-katanya dan, betul kan? Nangkap nggak saudara? Karena kalau hanya kedaulatan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang fatalistik. Apa fatalistik? Fatalistik saudara, terima nasib ini apa adanya, betul nggak? Memang nggak jodohku, biar baik no. Saudara. Makanya banyak kita yang ngedumel, betul nggak? Karena kita temukan pada saat kita saudara yang kasih fatalistik. Saudara sebenarnya gini, kalau kehendak bebas kita bisa salah milihnya. Makanya bukan kata atau, tapi kata dan. Kehendak bebas kita yang tunduk kepada siapa? Kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan atau kebebasan, ataunya harus dibuang, harus pakai kata dan. Kehendak bebas kita yang kita taruh di bawah kedaulatan Tuhan. Itulah saudaraku yang jodoh. Makanya saya mau berkata kepada saudara, akan berbeda saudara etimologi jodoh yang dimaksud oleh KBBI dengan saudaraku yang kasih yang dimaksud Alkitab. Jodoh menurut Alkitab, pertama Kejadian 2 ayat 18 berkata, tidak baik laki-laki itu seorang diri. Maka Allah menjadikan seorang penolong. Penolong yang apa? Penolong yang sepadan, betul nggak? Perhatikan Bapak Ibu, penolong yang sepadan. Jadi saudaraku yang kekasih bukan penolong yang abal-abal. Jadi bukan kata penolong aja selesainya, tapi kata sepadannya juga ada, betul nggak? Nangkap? Nah saudara, ada 2 kata. Yang pertama adalah kata penolong. Saudara, perhatikan baik, ada kata penolong. Ya, yang kedua ada saudaraku yang kasih kata sepadan. Kata sepadan. Penolong ini dikatakan ezer, saudara. Ya, sepadan ini dikatakan saudaraku yang kekasih, kene dekdo. Ya kira-kira gini. Saudara. Jadi saudara ini adalah orang yang apa? Membantu untuk memperlengkapi. Membantu untuk memperlengkapi. Ini adalah orang-orang yang memiliki peran saudaraku yang kasih yang luar biasa. Kene gedo.
Nangkap nggak saudara? Jadi saudara kalau digabung penolong yang sepadan, maka saudara yang kasih perempuan, saudara yang dimaksud saudara, ya kan, yang mendampingi pria ini adalah orang memperlengkapi dan membantu, ya, mencapai yang namanya tujuan ilahi. Nangkap ibu-ibu di sini? Nangkap? Makanya ada kata saudaraku yang kekasih yaitu apa? Kata yang namanya penolong dan kata sepadan. Dari sini saudaraku yang kasih. Nah, kita kan terjebak di mana saudara? Kalau kita balik Bapak Ibu yang kekasih kepada materi kita terjebak kepada yang cocok, betul nggak? Kriteria ini jadi hilang, kenapa Bapak Ibu yang kasih? Waktu kita Bapak Ibu yang kasih pacaran, saya berikan contoh. Ini kriteria. Dibuat seorang wanita atau pria. 1, 2, 3, 4, betul nggak? Saudara, lihat baik. Di sini ada kata suka dan saudara yang kasih jatuh cinta. Katakan sama-sama jatuh cinta, betul nggak? Nah saudara, jatuh cinta dan suka ini bisa menghilangkan yang namanya kriteria, betul nggak? Nangkap saudara? Nangkap saudara? Waktu kita jatuh cinta, penolong dan sepadan, saudara bisa hilang. Yang kita perhatikan hanya cocok, suka, jatuh cinta saudara. Maka saudara kriteria ini hilang saudara. Tahu saudara waktu saya ketemu sama Bu Tina, satu pun nggak masuk kriteria saya. Tapi ada kelebihan saya Pak. Waktu diajak saya bertemu dengan Tuhan di jembatani saudara. Saya mau. Dan saya saudara yang kasih waktu bertemu Tuhan saudara. Ada yang namanya perubahan demi perubahan. Confirm kawin. Nah Pak, sekarang saya ditolongnya saudara. Itulah yang terjadi sama saya sama Bu Tina. Dalam kriteria ini saudara, perhatikan perempuan-perempuan kalau ada anak muda di sini. Kalau masih ada 1 atau 2, 3 dan 4 kriteria yang masuk kepada siapa? Yang kepada sepadan dan penolong tersebut dalam peran. Maka harusnya yang 1 dan 2 wanita harus tolong, betul nggak? Makanya kamu dikatakan penolong. Waktu kita katakan, kita saudara yang kekasih mendapatkan penolong yang sepadan. Lihat baik saudara, kriterianya ini saudara menjadi konfirmasi kita sedang saling memperlengkapi enggak untuk tujuan ilahi, betul enggak? Yaitu Ezer dan Kenekdo. Betul? Betul saudara? Nangkap sampai sini? Nangkap sampai sini? Makanya saudara coba perhatikan. Ya, kalau kita nggak bisa di sini saudara, maka saudara yang kasih kita akan kacau. Jadi di penolong dan sepadan ini Allah menghendaki manusia hidup dalam persekutuan dan komunitas penuh kasih. Betul? Saudara, supaya apa saudara yang kasih? Supaya ada kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang kedua, dikatakan Kejadian 2 ayat 23. Inilah dia tulang dari tulangku. Dia akan dinamai perempuan. Perempuan itu dikatakan Isyah. Tepatnya gitu. Laki-laki saudaraku yang kasih dikatakan is. Berarti yang kita temukan sebenarnya yang menjadi jodoh kita yang saat ini. Coba konfirmasi dengan kata ini. Masih memperlengkapi enggak? Masih saudaraku yang kasih masuk kepada tujuan yang namanya tujuan ilahi. Untuk apa saudaraku yang kasih? Kesatuan yang tak terpisahkan. Dan Allah menghendaki manusia hidup dalam persekutuan dan komunitas yang penuh. Makanya kita dikatakan apa? One flesh ministry. Satu daging, betul enggak? Apa? Haleluya. Nah saudara. Nah saya berkata saudara yang kasih waktu bacain iya ya. Nah jadi berbeda sekali etimologi menurut KBBI, menurut dunia. Saudara dengan yang namanya jodoh menurut Alkitab. Ini adalah berbicara tentang kemitraan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Saudara perhatikan baik. Iya kan? Kalau saya katakan tadi saudara yang kasih perhatikan ya. Kalau saya katakan tadi ada kedaulatan, ada kehendak bebas. Pak, Adam waktu saudara yang kasih diciptakan wanita kepada dia nggak ada pilihan lain, betul nggak? Disediakan Allah yang provision, Allah yang penyedia, Yehova Jireh, saudara menyediakan pendampingnya, saudara yang sepadan dan menjadi penolongnya, saudara. Makanya saudara yang kasih Adam di situ, saudara, nggak bisa saudara berlaku kehendak bebasnya, betul kan? Karena memang nggak ada pilihan. Tapi saat ini katakan kepada anak-anak kita saudara, dia punya kehendak bebas untuk memilih. Tapi pilihannya tetap saudara di bawah kendali kedaulatan Tuhan. Kriterianya apa? Harus paling tidak basic di mana Bapak Ibu yang kekasih. Kriteria yang kamu buat 4 atau 5, ya kan? Paling tidak basic kriterianya sesuai dengan nilai-nilai yang namanya apa? Injil. Paling enggak orang itu mau berubah. Kalau enggak itu berarti tidak konform. Kalau dipaksa gimana Pak? Bilang sama samping kiri kanan. Inilah keadaan rumah tanggaku sekarang bilang. Karena apa saudara? Standar kita bukan ini.
Standar kita apa? Suka dan jatuh cinta. Makanya penolong dan sepadannya, Ezer dan Kenegedonya, saudaraku yang kekasih, lihat baik, hilang, betul nggak? Makanya banyak persoalan-persoalan yang tadi, saudara. Jodoh jadi penting, kenapa? Karena pada akhirnya orang yang berjodoh, saudara, akan mengalami pernikahan. Tuhan serius dengan pernikahan. Lihat baik, keseriusan Tuhan dalam pernikahan dimulai daripada kitab Kejadian, yaitu pembukaan kitab kita, saudara, Kejadian. Pernikahan pertama, pemberkatan nikah pertama diprakarsai Tuhan. 3 mandatnya, beranak cucu, taklukkan, kuasai. Maleaki, saudara, dikatakan, saudara, perhatikan baik. Kitab Maleaki, Tuhan membenci perceraian. Saudara, kitab Matius dibuka dengan yang namanya, saudara, silsilah Yesus. Saudara, Yohanes 2 berbicara tentang, saudaraku yang kasih apa? Berbicara tentang apa? Ada, saudaraku yang kekasih, mujizat terjadi pertama kali di Kana. Betul, saudara? Ada 7 mujizat, saudara. Perhatikan baik. Ada 7 mujizat. 7. Di sini Lazarus, saudaraku yang kasih. Lazarus bangkit. Kalau saudara baca Injil Yohanes ya, di Yohanes itu ada 7 semeo. Ada 7 semeo. Semeo itu mujizat, saudara, tanda. Saudara tahu nggak? Yang pertama kali, saudara, pernikahan. Pernikahan di Kana. Betul nggak? Ya, air jadi anggur. Harusnya kan ini yang lebih keren. Lazarus dibangkitkan. Kenapa pernikahan, saudaraku yang kasih, dibuat? Karena Tuhan kita konsentrasi dengan yang namanya pernikahan. Betul nggak? Lihat, Maleaki ditutup dengan apa, saudaraku yang kasih? Tuhan membenci perceraian. Matius dibuka dengan silsilah Yesus. Mujizat pertama yaitu apa? Pernikahan di Kana. Kitab Wahyu ditutup dengan pernikahan agung, perkawinan, perjamuan kawin, anak domba. Watchmeni katakan demikian juga. Memang Alkitab mengatakan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang serius dengan pernikahan. Setuju, saudara? Makanya gak main-main. Karena ada 2 lembaga yang ciptakan Tuhan. Yaitu apa? Yang pertama pernikahan, saudara. Yang kedua adalah gereja. Makanya sekarang target iblis, saudaraku yang kasih apa? 2 yang dilegitimasi ini. Untuk dihancurkan. Nah, saudara, makanya iblis mulai apa sama kita? Mulai mengingatkan, itu kan udah aku bilang, itu bukan jodohmu dulu. Kau maksa dan segala macam. Supaya apa, saudara? Supaya kita hancur, betul? Hari ini, bagaimana dengan pernikahan kita, saudara? Kita belajar bagaimana Abraham mencarikan istri buat anaknya. Saudara tahu? Orang Ibrani, Abraham adalah orang Ibrani. Orang-orang Ibrani, orang Yahudi, saudara, itu konsentrasi sekali dengan yang namanya bobot bibit bebet, betul nggak? Bapak-bapak, saudara yang kasih di sana, mereka, saudara, menjaga sekali kualitas daripada anak mantu cucunya. Terutama keturunannya yang berikutnya. Bapak-bapak di sini seperti itu enggak? Makanya mereka, saudara yang kasih, jaga sekali siapa yang calon mantunya. Karena itu yang akan menentukan keturunan selanjutnya dan cucunya, betul enggak? Saudara, dikatakan begini, Kejadian 24 ayat 1-9. Sama-sama yuk, 2, 3 ya. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, terus berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya apa? Letakkan tanganmu di bawah 3, supaya aku apa? Yang empunya langit dan empunya, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Ya, oke, terus. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Terus. Mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku? 6, 2, 3 ya. Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau apa? Dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadamu ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang Abraham di masa tuanya setelah istrinya meninggal. Maka Abraham, saudara yang kasih, pengen banget punya mantu, betul gak? Tapi kebiasaan orang Ibrani tidak mau memberikan anaknya, saudara yang kasih, kepada orang. Sampai sekarang orang Yahudi pun demikian.
Makanya mereka jaga banget. Karena bagi mereka saudaraku yang kasih, kalau ke lain suku itu saudara, maka gennya akan rusak. Nangkap? Mereka jaga saudara. Makanya Abraham berkata saudara, dia suruh saudaraku yang kasih Eliezer, sebenarnya tokoh sentral daripada Alkitab ini adalah Eliezer. Bagaimana dia menjadi hamba saudaraku yang kasih yang taat. Karena Abraham pernah berjanji kepada dia, kalau nggak ada Ishak anaknya ini, maka hartanya semua akan diberikan kepada Eliezer. Tapi Eliezer saudara jujur, dia pergi ke Mesopotamia, yaitu kampung daripada Abraham. Sebenarnya saudaraku yang kasih, ya, pembantunya ini tidak sampai kepada Mesopotamia. Dia saudaraku yang kasih hanya sampai kemana? Haran, betul nggak? Nangkap saudara? Di sana saudaraku yang kasih bertemulah dia, ya. Pada saat itu, siang itu saudara, ada wanita-wanita yang akan mengambil air di sumur saudara. Dan saudara pembantunya ini berkata, dia katakan, Tuhan aku dikirim kemari, jangan sampai aku pulang tidak membawa perempuan yang berkualitas. Nah, kasih tanda Tuhan. Kalau aku nanti dikasih minum seorang perempuan, kalau nanti unta-untaku dikasih minum, maka itulah orang yang paling berkualitas di antara perempuan ini. Saudara tahu, tiba-tiba ada seorang perempuan yang bernama Ribka. Saudaraku yang kasih. Anak siapa dia? Anak Betuel. Saudara, cucu daripada Pak Nahor. Saudara, diberikan minum dan bukan saja dia yang diberikan minum. Bahkan unta-untanya diberikan minum puas. Dan dia berkata, ayo ke rumah kami kasih tempat penginapan. Sempurna banget gak? Maka orang ini berkata, bukankah ini yang kukatakan Tuhan kasih tanda? Makanya saya katakan saudaraku yang kasih, tanda sebenarnya bahwa itu jodoh kita saudaraku yang kasih. Perhatikan ya, haleluya. Ya, pasti Tuhan memberikan tanda yang pertamanya saudara, bahwa itu jodoh kita. Ya, ada rasa-rasa yang aneh enggak ketika kita saudaraku yang kekasih, waktu saudaraku yang kasih ketemu sama jodoh kita yang sekarang. Yang kedua, nanti baca ayatnya saudaraku yang kasih. Pendek cerita, waktu Ribka dibawa pulang setelah permisi kepada ayah dan kepada Laban yang adalah saudaranya daripada Ribka, maka saudara bertemulah dia saudaraku yang kekasih hello kepada Ishak, maka dia dikatakan Ribka mau. Haleluya. Ayat berikutnya, ayat 60-an saudara. Ayat 65-nya dikatakan, 65. Maka saudara waktu Ishak melihat dia, Ishak saudaraku yang kasih jatuh cinta. Mencintai. Haleluya. Saudara saya mau berkata kepada saudara, hello. Ini yang kita dapatkan saudara waktu kita PDKT. Ini dia. Cukup gak ini? Ternyata gak cukup. Ayat 67 atau 65-nya dikatakan begini saudara. Waktu mati mamanya Ishak. Yaitu Sarah, betul ya? Tahu saudara? Lihat baik. Ya, Ribka yang menjadi penghibur bagi, bukan saja bagi Ishak, tapi saudaraku yang kasih bagi seluruh keluarganya. Ini yang saya sebut dia Ezer, dia juga Kenekdo. Jodoh ada tanda dari Tuhan. Saudara mau. Lihat tadi saya saksikan case-nya saudara. Case-nya gak punya animo, jadi gak saudara? Gak jadi, betul gak? Karena gak mau. Mungkin tandanya ada saudara, tapi gak mau. Saudara, karena apa? Gak mencintai. Gak tercipta. Kapan saudara implementasi penolongnya? Justru waktu kamu berperan, waktu kita sudah menikah. Sampai sini saudara, nangkap? Lalu Ishak memutuskan, memilih dan mencintai Ribka sebagai istrinya. Saudaraku yang kasih. Berarti apa? Kita putuskan saudara. Kita setuju saudara. Ada kedaulatan Tuhan tentang jodoh. Dan ada kehendak bebas yang kita pakai. Tapi kehendak bebas itu di bawah kedaulatan Tuhan. Karena itu kami catat di sini. Jodohmu adalah pilihanmu. Nah saudara. Pak, bagaimana sekarang dengan keadaanku Pak? Kok sekarang gak berubah-berubah suamiku Pak? Gak berubah-berubah istriku Pak? Saya mau berkata kepada saudara, perhatikan baik. Premarital problems. Saudara, lihat baik. Ini masalah kita sebelum menikah. Tuhan belum kasih tanda, kita sudah mengambil keputusan. Betul. Tampan kali dia Pak. Kumisnya satu di sini, satu di sini. Ikan lele bilang. Nangkap gak saudara? Yang kedua, Tuhan sudah kasih tanda, kita malah mengeraskan hati. Tahu gak saudara, pembantunya nih saudara. Dia duduk di sumur dan dia katakan, kasih tanda, orangnya mau dibawa. Tahu saudara? Haleluya. Nah saudara, jangan gini juga nanti adik-adik. Ada perempuan-perempuan di sini. Nanti aku pulang, aku duduk di pinggir jalan nanti ya. Setiap Mercy yang ngelakson itu jodohku. Bilang sama samping kiri kanan, itu cerdik seperti ular, terus seperti kampret bilang. Nggak gitu juga, jangan juga diimplementasi nanti seperti itu. Kamu tiba-tiba duduk di tengah jalan saudara. Siapa yang motornya 2 tak, nanti pasti itu.
Nggak gitu juga, pasti ada tanda kamu mau. Orang itu juga mau saling mencintai, pastikan saudara ada perannya masing-masing, betul nggak? Itu baru namanya jodoh. Ada kehendak bebas, ada kedaulatan Tuhan. Yuk sama-sama kita baca, 2, 3 ya. Tuhan belum kasih tanda, kita sudah mengambil. Tuhan sudah kasih tanda, kita malah mengeraskan, tidak mengambil keputusan. Nangkap Pak? Sampai sini nangkap Pak? Tuhan kasih tanda kepada pembantunya. Dia ambil keputusan. Ketika bertemu, Ishak melihat dia memilih. Dimulai dengan kata apa? Jatuh cinta. Waktu berangkat, Ribka mau. Karena apa saudara? Sebenarnya mereka adalah berkerabat. Makanya disuruh pulang. Tetap yang menentukan jadi atau tidak adalah Tuhan, betul gak? Lihat baik, kita yang memilih, tapi tetap Tuhan saudaraku yang kasih, yang merestui dan melegitimasi. Ada free will daripada anak kita. Kok bisa? Kita hanya merestui, tapi kita katakan kepada dia, ingat ya, ini, ya, jangan sampai ada premarital problems waktu PDKT, betul nggak? Sebelum menikah. Apa itu saudara? Tuhan belum kasih tanda, kamu sudah mengambil keputusan. Tuhan sudah kasih tanda, kita malah mengeraskan hati dan tidak mengambil keputusan, betul nggak? Terjadi nggak kepada kita ini? Bapak Ibu yang kekasih, pertanyaan bagi kita. Halo, kalau jodohmu saat ini adalah pilihanmu, peliharalah pernikahanmu yang tidak sempurna tersebut dan minta Tuhan untuk menyempurnakannya. Karena baik gereja maupun keluarga yang adalah lembaga yang legitimasi Tuhan, perhatikan baik, bukan tempat orang sempurna, tetapi akan disempurnakan oleh Injil kasih karunia. Bisa nangkap gak pengajaran hari ini? Jadi jodoh saudaraku yang kekasih, siapa yang menentukan saudaraku yang kasih? Kedaulatan Tuhan. Dan apa? Kehendak bebas kita. Kita yang memilih. Tapi saudaraku yang kasih, lihat baik. Kalau Tuhan sudah kasih tanda, putuskan. Tapi kalau Tuhan belum kasih tanda, jangan putuskan. Apa kriterianya saudaraku yang kekasih? Kalaupun tidak dia sempurna, paling tidak kriterianya apa? Bukan sevisi saudaraku yang kasih. Tapi saudaraku yang kasih apa? Sevisi. Apa saudara? Dia takut sama Tuhan, kriterianya adalah firman Tuhan dan Injil kerajaan Allah. Pasti rumah tangga, Pak kok hancur rumah tanggaku? Hei, pelihara. Karena itu adalah pilihan. Bilang sama samping kiri kanan. Suami istri coba gandengan tangan, susah kan? Coba pandang wajah suaminya. Coba pandang. Yang di tengah-tengah ini adalah orang-orang yang saudaraku yang kekasih, sevisi bukan memandang fisik. Yang setuju katakan amin. Saudara diberkati hari ini, amin. Ada yang masih menyesal sama suaminya, sama istrinya? Saudara, gimana dengan kita saudara yang sudah berpisah? Itu adalah konsekuensi. Yang kamu pelihara sekarang apa? Ketika dia nggak ada sekarang di rumah. Pelihara hatimu supaya Tuhan memulihkan hatimu dan pengantinmu yang sekarang mempelaimu adalah siapa? Tuhan Yesus. Karena kamu adalah gerejanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Haleluya. Mari gandengan tangan suami istri. Mungkin sekarang di rumahmu anggurnya udah mulai asam, betul nggak? Ini jodoh saya. Ini pilihan saya. Makanya waktu dia ubanan saudara, saya katakan kamu tetap yang tercantik. Kenapa saudara? Kenapa saudara? Ini pilihan saya. Dan dia mau sama saya. Saya bersyukur. Siapa yang mau sama orang bobrok ini? Coba bilang sama suaminya, bobrok kau lu. Kenapa saudara? Ini pilihan saya. Saudara, perhatikan baik. Kenapa saudaraku yang kasih? Perhatikan baik. Karena dia pilihan saya. Maka saya pelihara. Dia adalah jodoh saya atas kedaulatan Tuhan dan free will saya yang saudara tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Maka wanita yang terbaik ini tidak ada yang bisa menggantikannya, betul gak? Makanya waktu dia sakit saudara, waktu dia sakit Bapak Ibu yang kasih 8 tahun yang lalu, iblis coba masukkan nama-nama janda yang ada kemungkinan bisa diganggu. Gak mau saya saudara. Yes, saudaraku yang kekasih, ya, iblis coba saudara, ya. Sherlock, Bapak Ibu yang kekasih tempat-tempat prostitusi. Karena dia gak bisa melayani saya. Saya bilang ini pilihan. Kapan saudara saya implementasikan imam saya, keimaman saya pada saat dia sakit. Karena dia pernah menolong saya. Ya, penolong yang sepadan saudara. Maka waktu dia sakit, saya saudaraku yang kasih yang berfungsi untuk menjadi penolong dia. Karena saudara, baik penolong yang sepadan dan kata penolong itu berbicara tentang peran. Bukan bertumpu kepada seorang perempuan saja. Di mana kita pakai saudara? Saat suka dan duka, senang atau susah, kaya atau miskin, saudaraku yang kasih sehat atau sakit, pelihara rumah tanggamu. Saudara, kamu berkata nasi sudah jadi bubur Pak, tambahin ayamnya, biar jadi bubur ayam.
Biar luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin.